Selamat pagi, perkenalkan saya Hari Subianto, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2021 dari SMA Cita Dekat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan topik metode ilmiah pada kelas IPA pada tanggal 18 Agustus 2021. Saya turut mencerdaskan anak bangsa dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, terima kasih. Dan syukur atas kasih karunia Tuhan. Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme dan entrepreneurship, IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia dikagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia dikagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Siang, ya, kita akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih kalian sudah bisa bergabung pada pembelajaran kimia pada siang hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik anak-anak, kita mulai berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ya, jadi akan saya absen dulu supaya Pak Hari kenal. Jadi kalian bisa open cam dulu anak-anak semuanya. Ya, sebentar sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ini Pak Hari belum hafal ini ya, untuk anak kelas 10 ya, supaya hafal semua. Oke, yang belum open cam silakan open cam dulu nak ya. Ya, jadi nanti kalau Bapak absen, nanti saya sebutkan namanya, hadir, kalian bilang hadir, gitu ya nak ya, supaya Pak Ari bisa hafal, ya. Oke, Aini, Hadir. Mana ini? Hadir. Oke, hadir ya. Aikila. Hadir. Oke, Alberto. Halo Alberto. Aldovino. Ada, Pak. Oke, Audi. Hadir. Ya, Audrey.
Ada, Pak. Christian. Christian. David. Selamat siang ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang apa yang sudah kalian pelajari kemarin ya di minggu yang lalu. Itu sudah belajar tentang hakikat kimia. Jadi di dalam ilmu kimia itu apa saja sih yang dipelajari ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali ya pada materi selanjutnya anak-anak ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang metode ilmiah anak-anak ya. Jadi anak-anak tentunya kita ini harus mengetahui ya tujuan dari belajar ilmu kimia itu untuk apa sih ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan mempelajari ilmu kimia itu anak-anak ya harapannya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini ya. Sebagai contoh misalkan anak-anak saat ini kita ini dihadapkan ya dengan masalah global ya anak-anak, yaitu pandemi virus ya. Jadi sebagai seorang ilmuwan ya maka harus bisa menemukan solusi ya bagaimana untuk mengatasi ya perkembangan virus ya COVID-19 ya anak-anak ya. Jadi memang kita ini dituntut untuk selalu berpikir ya bagaimana untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, anak-anak jadi belajarnya itu dimulai dari sekarang. Bagaimana kalian ini bisa ya mempunyai pola pikir seorang ilmuwan ya. Jadi walaupun masih SMA anak-anak ya, cara berpikir seorang ilmuwan itu sudah bisa kalian lakukan ya anak-anak. Jadi pola pikir, cara berpikir ya ilmuwan ya saintis itu adalah bagaimana kita ini menyelesaikan suatu permasalahan ya yang terjadi menggunakan metode ilmiah ya. Jadi di dalam metode ilmiah itu ada tahapan-tahapannya ya nak ya. Jadi dimulai yang pertama adalah merumuskan masalah ya. Jadi kalau melihat suatu permasalahan yang ada ya, kita itu harus bisa merumuskan suatu rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu ditulis dalam kalimat tanya. Jadi rumusan masalah ini berupa pertanyaan ya. Setelah dapat merumuskan suatu masalah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teori ya. Jadi mencari teori ya bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah ya. Langkah berikutnya adalah membuat hipotesa atau hipotesis ya. Jadi hipotesis ini dibuat tentunya berdasarkan juga dari teori yang sudah dikuasai ya, bisa berdasarkan juga dari pengetahuan sebelumnya atau informasi yang ada ya. Jadi dirumuskanlah suatu hipotesis. Nah, setelah berhasil merumuskan hipotesis, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan eksperimen ya atau penelitian. Nah, di sini anak-anak bekerjanya kalau seorang kimiawan ya, saintis itu di dalam laboratorium ya, tentunya dengan bahan-bahan kimia, dengan alat-alat yang ada di lab ya. Seorang saintis itu bekerjanya seperti itu anak-anak ya.
Dari eksperimen yang dilakukan, ya, maka dihasilkan suatu data, anak-anak. Ada data. Setiap kali kita melakukan suatu eksperimen, itu pasti ditemukan atau dihasilkan suatu data-data eksperimen. Nah, data-data yang dihasilkan anak-anak itu harus diolah, ya, serta dianalisa. Ya, ada data seperti ini, ya, terus diolah, ya, atau dianalisis, ya, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan, ya, dari data-data yang diperoleh dan dianalisa ini, maka akan dihasilkan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan maka akan dihasilkan, ya, suatu teori anak-anak, ya, yang bisa dipublikasikan, ya. Jadi hasilnya ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Seperti itu anak-anak, ya. Sebagai contoh misalkan paling sederhana, ya, kalau di sekitar sekolah kita ini kan masih kita nemukan ini ya lahan pertanian, ya. Jadi misalkan kita mau melakukan penelitian tentang, ya, pemanfaatan pupuk urea, ya, terhadap pertumbuhan suatu tanaman tomat seperti itu, ya. Jadi kita melakukan eksperimen, ya. Jadi ada bagian, ya, tanaman yang kita beri pupuk urea, terus ada bagian tanaman, ya, yang kita tidak lakukan perlakuan apa-apa, terus kita amati bagaimana pertumbuhannya, bagaimana, ya, hasil panen, ya, yang dihasilkan seperti itu. Nah, ya, jadi nanti pada akhirnya itu dihasilkan suatu kesimpulan, ya, seperti itu. Jadi anak-anak ini adalah contoh sederhana, ya, yang kita bisa lihat, ya, kalau kalian lihat di sekitar sekolah itu kan, ya, masih ada lahan pertanian yang kosong dan nanti pada akhirnya itu akan menjadi perumahan, ya, karena itu adalah lahan milik dari ini Ciputra, ya, real estate yang sementara ini masih belum digunakan untuk pembangunan rumah seperti itu anak-anak, ya. Oke, jadi hari ini adalah Pak Hari minta kalian mempresentasikan, ya, apa yang sudah kalian kerjakan anak-anak, ya. Jadi silakan kalian bisa share screen, ya, nanti masing-masing siswa, ya, bisa berpendapat yang menyampaikan apa yang sudah dilakukan, ya. Jadi nanti kita bersama-sama menanggapi dari apa yang siswa sudah lakukan. Mungkin siswa yang lain bisa berpendapat, ya, tentang metode ilmiah. Ya, jadi kalian kan sudah menentukan masalah apa yang menarik buat kalian, di mana kalian bisa membuat, ya, cara berpikir menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tahapan metode ilmiah. Oke, nah, silakan, ya, bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Ya, sudah selesai, nak? Udah, Pak. Oke, silakan share screen. Bentar, Pak, coba, Pak. Ya. Bisa nggak ya? Soalnya saya load HP, Pak. Iya, nggak apa-apa. Apa kelihatan, Pak? Ya, ini sudah mulai terlihat. Oke, silakan disampaikan, ya. Jadi tema yang saya pilih adalah masalah krisis energi dan lingkungan. Krisis energi dan lingkungan. Oke, silakan, nak. Jadi bahan bakar berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam berasal dari fosil. Ya. Nah, fosil adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena fosil terbentuk dari organisme yang terkubur jutaan tahun lalu, bahan bakar dari fosil itu akan habis, sehingga bisa terjadi krisis energi. Jadi, manusia harus bisa mencari sumber energi alternatif
untuk mengatasi krisis energi tersebut. Nah, ilmu kimia berperan dalam menyelesaikan permasalahan krisis energi. Contoh sumber energi alternatif adalah alkohol, energi nuklir, geotermal, atau sinar matahari. Ya, Sudah, Pak. oke ya. Tadi Rehan menyampaikan tentang krisis energi ya. Jadi memang energi minyak bumi ini berasal dari bahan fosil ya. Jadi kalau sepintas dari apa yang ditulis oleh Rehan ya, jadi yang disampaikan tadi, itu sebetulnya rumusan masalahnya adalah bagaimana ya Rehan ini menemukan solusi upaya untuk ya menemukan sumber energi alternatif seperti itu ya. Jadi tentunya dengan cara berpikir metode ilmiah ya, maka hal tersebut bisa terselesaikan ya. Jadi energi alternatif itu saat ini ya anak-anak kita ini ya bisa menggunakan misalkan cahaya matahari ya. Jadi energi cahaya matahari ya itu bisa dipakai sebagai energi pengganti minyak bumi anak-anak ya. Jadi negara kita ini kan melimpah kan ya toh, sepanjang tahun kita ini ya terpapar ya sinar matahari ya toh, maka itu bisa dimanfaatkan anak-anak ya. Itu salah satu contoh ya solusi bagaimana untuk mengatasi krisis energi. Oke, baik. Yang lainnya coba ya, saya tunjuk ya. Coba ini Faye, silakan nak. Disampaikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, saya share screen ya. Ya, silakan nak. Sudah terlihat? Ya. Oke, Sudah silakan terlihat. Faye. Terlihat nak. Silakan disampaikan. Oke. Saya memilih, ya benar. Good afternoon, hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint metode ilmiah saya. Yang saya pilih adalah masalah lingkungan sampah plastik. Baik. Perumusan Ya. masalahnya adalah apakah sampah plastik susah diuraikan? Observasi saya adalah pertama, sampah plastik terurai dalam waktu yang lama karena rantai karbonnya yang panjang. Dan jika terurai pun menjadi mikroplastik yang lebih mudah mencemari. Dampaknya adalah pencemaran lingkungan seperti banjir dan polusi udara jika dibakar, serta kesehatan manusia jika menghirup dan menelan mikroplastik. Kemudian solusinya adalah reuse, reduce, dan recycle. Hipotesisnya adalah plastik terurai dalam waktu yang lama. Eksperimennya adalah, ini adalah gambar kemasan plastik yang sudah dari tahun 2000 tapi bentuknya masih utuh. Kesimpulannya plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Thank you. Oke. Coba Faye kembali ke slide yang pertama, jangan ditutup dulu nak. Ya. Oke. Ya, jangan ditutup dulu. Coba kita cermati bersama tentang tahapan metode ilmiahnya. Ya. Oke, jadi Faye ini mengambil tentang lingkungan, ya, tentang sampah plastik. Iya. Ya, ini adalah masalah. Ya, plastik ini anak-anak ya merupakan masalah yang sangat serius. Ya, jadi kita ini tiap tahun ya
itu menghasilkan sampah plastik itu ya menurut data ya yang pernah Pak Ari baca itu ribuan ton anak-anak ya. Jadi tiap tahun ya bayangkan ini kalau memang kita tidak pikirkan untuk menyelesaikannya, ini menjadi masalah yang cukup serius anak-anak ya. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Oke, jadi rumusan masalah, coba perhatikan anak-anak. Rumusan masalahnya adalah apakah sampah plastik susah diuraikan? Ya, jadi Faye ini menuliskan rumusan masalah ya itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Ini benar anak-anak ya. Dalam merumuskan masalah tentunya itu dalam bentuk kalimat tanya. Oke, lanjut nah. Nah, tahapan berikutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi. Ya, jadi pengamatan terhadap ya sampah plastik ya, dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa ya toh. Terus di sini ya bagaimana apakah sampah plastik itu bisa diuraikan dalam waktu yang relatif cepat ya toh. Jadi kenapa sampah plastik itu susah diurai? Nah, ini dilakukan suatu observasi ya anak-anak ya. Jadi tahapan selanjutnya setelah melakukan observasi atau pengamatan ya, maka dilakukan suatu hipotesis ya. Ternyata sampah plastik itu membutuhkan waktu terurai yang cukup lama ya. Jadi ini sebagai contoh ya, Faye menampilkan ya gambar ya, itu ini kemasan ya toh, kemasan bahan makanan ya yang sejak tahun 2000 ya itu masih belum bisa terurai dengan baik ya. Jadi sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama anak-anak ya, bagaimana bisa terurai ya. Jadi dari eksperimennya itu maka didapatkanlah suatu kesimpulan ya bahwa plastik itu ternyata ya tidak mudah diurai seperti itu. Nah, dari semua yang sudah dikerjakan tahapan-tahapan metode ilmiah, maka bisa ditemukan suatu solusi anak-anak. Ya, solusinya itu bisa reuse, reduce atau recycle. Ya, jadi kalau sekarang anak-anak kita ini sudah ini ya bisa membuat produk plastik yang bisa terurai dalam waktu yang singkat, anak-anak ya. Jadi misalkan plastik yang ada ya di kemasan ini supermarket ya, itu plastik tersebut itu beda dengan plastik-plastik yang ada di ini anak-anak ya, mungkin di pasar-pasar tradisional. Jadi kalau plastik-plastik yang di supermarket itu memang dibuat itu plastik itu bisa hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Jadi tentunya dari apa yang diamati ya tentang masalah sampah plastik ini, ditemukanlah suatu solusi anak-anak ya, bagaimana bisa menyelesaikannya, tentunya dengan menggunakan pola pikir ya, cara berpikirnya menggunakan metode ilmiah. Oke, baik, terima kasih Faye. Oke, silakan coba siapa yang mau berpendapat menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, silakan. Oke ya. Jadi anak-anak nanti istirahatnya
terakhir saja ya. Jadi kita lanjut saja ini ya. Oke, silakan. Satu siswa lagi, coba silakan. Aldovino. Belum siap, Pak. Belum siap. Joan. Saya Pak. Oh, siapa tadi, Nak? Siapa? Gary. Saya, Pak. Oh, oke, silakan, Nak. Ya, Saya silakan menyampaikan. Ya, silakan, share screen. Ya, silakan, Nak. Oke. Saya mau share screen. iya, Pak. Oke, silakan, Nak. Oh, bagus Halo, sekali. selamat siang. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Pi dari kelas 10B ingin melakukan metode ilmiah tentang formalin dan boraks. Oke, baik, Nak. Dan ini berikut adalah beberapa perumusan masalah saya. Yang pertama, apa saja faktor yang mendorong beberapa pihak untuk menggunakan formalin dan boraks di makanan tanpa memikirkan akibatnya. Kedua, jenis pangan apa saja yang menjadi sasaran penggunaan boraks atau formalin pada proses pembuatannya. Ketiga, bagaimana mengetahui suatu pangan dibuat dengan bahan pengawet dari boraks atau formalin. Keempat, apa akibat dari penggunaan boraks atau formalin pada produk pangan. Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani penggunaan boraks dan formalin pada produk pangan ini supaya dapat dibasmi. Baik. Oke. Lanjut, Nak. Dan ini berikut hipotesisnya. Yang pertama, boraks dan formalin merupakan bahan pengawet yang umumnya digunakan untuk industri tekstil, kayu, dan lain-lain. Dapat juga digunakan sebagai pembasmi serangga dan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan makanan. Kedua, jenis pangan yang menjadi sasaran penggunaan boraks atau formalin pada proses pembuatannya adalah tahu, tempe, bakso, dan ikan asin. Yang ketiga, kita dapat mengetahui suatu bahan pangan menggunakan boraks atau formalin, yaitu mencari tahu bagaimana tekstur makanan yang mengandung formalin, amati dan teliti tekstur makanan tersebut. Keempat, akibat dari penggunaan boraks atau formalin adalah berbagai gangguan pada saluran pencernaan, hati, saraf, otak, serta pada organ-organ yang berselaput yang terkena secara langsung. Yang kelima, pemerintah telah berperan dalam pemberantasan penggunaan boraks dan formalin pada makanan, tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah kurang tegas dan tidak tepat mengenai sasaran. Sehingga sampai sekarang kita masih sering melihat orang-orang yang keracunan atau terkena penyakit lainnya, disebabkan memakan makanan yang mengandung boraks atau formalin. Pengujian hipotesis, biasanya boraks dan formalin digunakan di makanan-makanan seperti bakso, kerupuk, ikan basah, tahu, atau mie basah. Yang pertama ada bakso. Bakso yang menggunakan boraks biasanya memiliki kekenyalan khas yang berbeda dari kekenyalan bakso yang menggunakan banyak daging. Ada juga kerupuk yang mengandung boraks, kalau digoreng akan mengembang dan empuk. Teksturnya bagus dan renyah. Ikan basah yang tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar, insang berwarna merah tua dan tidak cemerlang dan memiliki bau menyengat khas formalin. Ada juga tahu yang berbentuk bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet hingga lebih dari 3 hari, bahkan ada juga yang lebih dari 15 hari pada suhu lemari es, dan berbau menyengat khas formalin. Dan yang terakhir adalah mie basah yang sering kita makan. Biasanya lebih awet sampai 2 hari pada suhu kamar yang 25 derajat Celcius, berbau menyengat, kenyal, tidak lengket, dan agak mengkilap. Dan dari hasil ujiannya, saya juga mendapatkan beberapa pengaruh boraks dan formalin pada kesehatan. Tanda dan gejala akutnya, muntah-muntah, diare, konvulsi, dan depresi. Dan tanda dan gejala kronis yaitu nafsu makan menurun, gangguan pencernaan, anemia, rambut rontok, dan kanker. Sekarang langsung ke pembahasannya. Boraks merupakan serbuk yang mengandung unsur boron, berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tidak larut dalam alkohol juga. Boraks banyak digunakan dalam berbagai industri non-pangan. Boraks sejak lama telah digunakan masyarakat untuk pembuatan gendar nasi, kerupuk gendar, atau kerupuk puli.
Selain itu, borax digunakan untuk industri makanan seperti dalam pembuatan mie basah, lontong, ketupat, bakso, bahkan dalam pembuatan kecap. Mengkonsumsi boraks dalam makanan tidak secara langsung berakibat buruk, namun sifatnya terkumpul sedikit-sedikit dalam organ hati dan otak. Boraks yang terserap dalam tubuh dalam jumlah kecil akan dikeluarkan melalui air kemih dan tinja, serta sangat sedikit melalui keringat. Boraks yang dikonsumsi cukup tinggi dapat menyebabkan gejala pusing, muntah, kejang perut, kerusakan ginjal, hilang nafsu makan. Solusinya yaitu tidak semua solusi dapat dijalankan semua orang. Namun melihat banyaknya sekarang ini makanan yang mengandung boraks dan formalin, lebih baik kita membuat makanan sendiri dari rumah yang terjamin kebersihannya dan sudah pasti sehat. Kesimpulannya, dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa boraks dan formalin adalah bahan kimia yang sekarang ini banyak bahan makanan yang menggunakan boraks dan formalin. Penggunaan boraks dan formalin dimasukkan dalam makanan bermaksud karena kedua bahan ini mudah digunakan dan mudah didapat. Karena harganya murah dibanding bahan pengawet lain yang tidak berpengaruh buruk pada kesehatan. Namun sungguh ironis karena pedagang sama sekali tak memikirkan bahaya-bahaya tersebut. Menggunakan bahan alami yang relatif sedikit mahal lebih baik daripada menggunakan bahan yang murah tapi berbahaya. Terima kasih. Oke, baik sekali ya saya. Jadi memang anak-anak ya, kita ini harus jeli dalam memilih bahan makanan ya. Jadi borak itu memang diduga ya anak-anak ya, itu dipakai pada produk makanan ya. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Sai, tahu ya yang kenyal ya itu diduga ya itu mengandung bahan penganyal yaitu borak ya. Maka sebagai seorang saintis ya itu mencoba mencari tahu ya apakah benar seperti itu anak-anak ya. Jadi tadi Sai juga sudah menjelaskan ya tahapan berpikirnya, alurnya dalam menyelesaikan masalah yang ada, yaitu tentang pemakaian borak di dalam bahan makanan ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian ya menjadi seorang ya yang mempunyai pola pikir seorang saintis ya. Cara menyelesaikan masalahnya yaitu menggunakan tahapan metode ilmiah. Oke, anak-anak ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang metode ilmiah ya, bagaimana diterapkan dalam mencari atau menyelesaikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia ya. Jadi dapat kita simpulkan ya tahapan-tahapan dari metode ilmiah anak ya, merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, terus menarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu akan dihasilkan suatu teori ya yang bisa dipublikasikan. Nah, itu anak-anak. Jadi siang hari ini kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah. Oke, anak-anak ya. Jadi tetap anak-anak mengupload apa yang sudah kalian kerjakan di dalam LMS kalian ya. Jadi ada deadline-nya ya. Jadi hari ini karena saya tidak mau terlalu lama kalian untuk menyelesaikan tugas, karena ini sebetulnya bisa kalian lakukan dengan cepat, tentunya menggunakan alat bantu internet ya anak-anak ya. Jadi deadline-nya seperti yang ada di dalam LMS itu anak-anak ya. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak ya sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat ya. Mungkin ada yang mau makan siang. Silakan anak-anak.
Terima kasih semuanya sudah bisa bergabung, tetap sehat. Makasih, Pak. Terima Baik, kasih. ya, anak-anak. Silakan bisa meninggalkan Jimit. Makasih, Pak. Baik.